Kemudian dihikayatkan pulang oleh Imam Yafi'i bahwasanya di satu negeri yang bernama Rai terdapat seorang qadhi, seorang hakim yang kaya raya. Faja'u fakirun yaum Asyura. Lalu di hari Asyura datang seorang fakir kepada si qadhi itu tadi. Wa qala lahu, lalu ujar si fakir kepada si qadhi, kepada si hakim nang sugih itu tadi, azallahul qadhi, semoga Allah Ta'ala jadinya memuliakan hakim ini. Ana rajulun fakir, aku ini jadinya orang fakir, orang miskin, orang yang susah. Zu iyalin, aku ini banyak berisi tanggungan. Wa qad jituka mustashfi'an bi hurmati hadzal yaum, aku jadinya datang ke sini hendak meminta bantuan kepada engkau dengan mengharap keberkahan daripada hari ini, yaitu hari Asyura. Napa hajatnya? Litu'tiyani asyrata amnani khubzin wa khamsati amnani lahmin wa dirhamain. Hajatku jadi seorang fakir itu tadi adalah 10 wadah daripada roti. Amnan ni kati, wadah orang bahari. Wa khamsati amnan, dan 5 wadah daripada daging. 10 wadah roti dan 5 wadah daripada daging lauknya. Wa dirhamaini, dan 2 uang dirham. Itu hajat si fakir tadi. Wa wa'adahul qadhi bidzalika ila waqti zuhri. Lalu ujar si qadhi, kayaknya ambil bila waktu zuhur datang pulang ke sini ambil. Wa raja'a, maka dia sampai waktu zuhur datang si fakir tadi menagih janji lawan si hakim tadi. Bahwa adahu ila asri, sekalinya si hakim tadi kada memberi juga, meminta pulang waktu kayaknya habis asar ambil pulang di bahasa ini. Walamma jaa waqtul asri, mbah datang pulang waktu asar, lam yu'tihi syai'an, ketika datang waktu asar sakanya kada memberi napa-napa si hakim tadi. Fadhahabal fakir munkasiral qalbi, maka buliklah si fakir itu tadi dalam keadaan hati yang sedih karena didustai oleh si hakim tadi. Padahal hendak memberi. Pamara bin Nasrani, kemudian di tengah jalan si fakir itu tadi melewati dengan orang Nasrani. Jalisin bi babi darihi, nang duduk di hadapan pintu rumahnya, di muka rumah duduk si Nasrani tadi. Faqala lahu bihaqi hadzal yaum, lalu jadi si fakir memanggil Nasrani tadi. Pokoknya kalau ada lagi sudah tampat meminta si fakir ini sampai-sampai meminta kepada orang Nasrani. Orang Islam dia nak membantunya, paksa orang Nasrani minta. Lalu jadi si fakir bihaqi hadzal yaum, wahai Nasrani, dengan kemuliaan daripada ini hari, ini saya beri aku sesuatu. Jadi fakir minta aku sesuatu, mengapakah kamu nang kawa diberiakan manakun. Faqala Nasrani, lalu jadi si Nasrani, mahadzal yaum, hari napa garang ini, maka ikan meminta lawan aku dengan mengharap keberkahan daripada hari ini. Hari apa ini dia Nasrani? Wa dzakara lahul fakir min sifati syai', lalu dikisahkan oleh orang fakir itu tadi beberapa keutamaan daripada hari Asyura kepada si Nasrani tadi. Wa qala lahu Nasrani, lalu ujar si Nasrani tadi mendengar kisahnya, udhkur hajatika, sebut hajat-hajatmu. Nah, apakah hendakmu, apa hajatmu sebut. Bakat aqsamtu bi adimil hurmati, aku sudah bersumpah, ujar si Nasrani tadi, dengan kehormatan daripada hari ini. Napa hajat yang akan hajatkan akan aku kabulkan. Wa dzakara lahu khubza wal lahma wa dirhamain, ujar si fakir, hajatku ini roti, lauknya, daging, lawan duit 2 dirham, aganku dan agan tanggunganku. Batau asyrata afkizati hintatin wa mi'ata min lahmin wa 20 dirhaman. Sekalinya si Nasrani ini memberi kepada si fakir itu tadi 10 kampil daripada gandum, agan gula roti. Ada 10 wadah lagi 10 kampil. Wa mi'atan min lahmin, dan 100 wadah daripada daging. Wa 20 dirhaman, dan duit 20 dirham.
lebih daripada hajat si fakir. Wa qala, lalu ujar si Nasrani bilang, hadza laka wa li'iyalika, ini untukmu dan keluargamu, ma dumta hayyan, selama ikam hidup, fi kulli syahrin, saben bulan ambillah mangka ini, ujar si Nasrani. Kada saben tahun, kada saben hari Asyura aja saben bulan ambil ke sini, selama ikam hidup, selama ikam membutuhkan ambil ke sini, ujar si Nasrani. Karamatan hadzal yaum, karena aku hanya memuliakan daripada hari ini, ujar si Nasrani tadi setelah tahu kisahnya. Wadhabal fakir ila mansilihi, maka baliklah si fakir tadi ke rumahnya, membawa bagian daripada Nasrani tadi. Walamma jannal lailu wa namal qadhi, kemudian manakala sampai waktu malam, wa namal qadhi, dan tidurlah si qadhi, si hakim nang mendustai si fakir tadi. Sami'a hatifan yaqul, tiba-tiba di dalam tidurnya mendengar suara nang kali orangnya, suara malaikat. Ujar suara itu kepada si hakim nang bakhil tadi, kepada hakim nang pamalar tadi, irfa ra'saka, angkat kepalamu. Farafa'a ra'sahu, kemudian si hakim tadi mengangkat kepalanya. Fa absara qasran mabniyan bi lubnatin min dhahabin wa lubnatin min fiddatin. Tiba-tiba ia melihat satu mahligai, nang mana mahligai itu bata-batanya terbuat daripada emas dan terbuat daripada perak. Bata daripada mahligai dari istana itu terbuat daripada emas dan perak. Mun kita kan bata tanah aja, atau samin bataku, ini emas lawan perak batanya. Wa qasran min yaqutati hamra, itu pulang ada di sampingnya mahligai, pulang istana, pulang dua buah mahligainya. Nang sabuah ini pulang terbuat daripada batu yakut yang berwarna merah. Yabinu dhahiruhu min batinihi, nang terang kelihatan dari luar ke dalam, saking terangnya batu yakut yang berwarna merah. Mahligai itu tadi sebuah dari emas, perak, sebuah dari yakut yang berwarna hibak, yang berwarna habang. Faqala, lalu ujar si hakim itu dengan rasa takjub, ilahi, wahai Tuhanku, ma hadanil qasrani, mahligai apakah ini? Ampun siapa bahasa kitanya. Baqila lahu, lalu ujar suara menjawab pertanyaan si hakim tadi, hadani, dua mahligai ini, kana laka, asalnya hadanmu. Lau qadaita hajatal fakir, seandainya kamu menunaikan hajat si fakir tadi, mengabulkan permintaannya tadi. Walamma radatahu, tapi manakala engkau menolak permintaan si fakir tadi, sora li fulan nasrani, maka dua mahligai ini diberiakan kepada si Nasrani. Ada jadi ampunmu. Qala wanta bahal qadi, lalu terbangunlah si hakim itu tadi, mar'uban, sambil takajub, yunadi, sambil berkuriak, bil wail wa subur, celaka, ujar si hakim tadi. Wabada ilan Nasrani, susubuhanan si Nasrani tadi, si kalbi tadi menuju kepada si Nasrani, menuju ke rumah si Nasrani, nang disambat dalam mimpi tadi. Ada sabar lagi sudah. Faqala lahu, lalu ujar si hakim kepada si Nasrani, mada fa'atal barihah minal khair, wahai Nasrani, nang apa nih kamu gawi semalam daripada kebaikan apa nih kamu gawi? Waqala, lalu ujar Nasrani, wa kaifa dzalika, takajub-tajub saya Nasrani susubuhanan, sudah ditakuni nang apa gawianmu semalam daripada kebaikan. Oleh si kadi tadi datang langsung bertakun gitu. Fadzakara lahu ar-ruya, lalu dikisahkan oleh si hakim tadi bahwasanya aku mimpi dua istana, satu terbuat daripada emas dan perak, satu terbuat daripada yakut yang berwarna merah. Nang asalnya istana itu jatah aganku, tiba-tiba diberikan kepada ikam. Nah, apa ikam gawi semalam? Ujar si hakim menakuni kepada Nasrani tadi. Kisahkan aja Nasrani, padanya berbuat baik kepada si fakir.
Summa qala, lalu ujar si hakim tadi kepada si Nasrani, bi'nil jamil alladhi amiltahu ma'al fakir, akunkah ikam menjual kebaikan yang engkau berikan kepada si fakir itu lawan aku, bimi'ati alfi dirhamin, ku gantina dengan duit 100.000 dirham, beriakan pahalanya lawan aku. Kebaikan yang ikam beriakan kepada fakir semalam aku hurtina lawan duit 100.000 dirham, aku enggak ikam menjadi hakim. Faqala ujar si Nasrani, ayyuhal kadhib, wahai hakim, kullu maqbulin ghalin, tahukah ikam bahwasanya tiap-tiap sesuatu yang sudah diterima itu mahal harganya, ada nilainya lagi. Ujar si Nasrani tadi, setiap kebaikan yang sudah diterima ada nilainya lagi. Ujar Nasrani, maka ibadah kita sabuting dikira kan sudah diterima ada nilainya lagi, surga nilainya. Lalu dia si Nasrani, la abi'u dzalika, aku pada pacang menjual bimi'il ardi kulliha, jangankan 100.000 dirham, saya isi bumi, jadi si Nasrani pada menjual pada merupakan tadi. Atau bakhalu alayya, lalu jadi si hakim, apakah engkau kada mau memberikan kepada aku akan 2 istana itu? Waqala anta lasari muslim, padahal kami ini dan orang Islam, dia bagaimana dapat istana di surga lalu dia pada Islam, menikah Nasrani. Waqa'ataz zinar, tiba-tiba si Nasrani tadi langsung melepas ikat pinggangnya, ikat pinggang Nasrani. Di Nasrani bahari itu ada tanda ikat pinggangnya, langsung dilepasnya, diucapi oleh si hakim tadi. Waqala, lalu ujarnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa anna dinahu huwal. Dengarkan wahai hakim, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, dan bahwasanya aku meyakini bahwasanya agama yang dibawa oleh Muhammad itu adalah agama yang hak. Ujar si Nasrani, Islam Nasrani. Berkat daripada kebaikan yang ia berikan kepada si fakir di hari Asyura, dapat hidayah. Wa hukiya annahu kana bi Misra rajulun tajirun fit tamri yuqalu lahu Atiyah bin Khalid. Dikisahkan pulang bahwasanya di negeri Mesir ada salah seorang laki-laki tajir, pengusaha yang kaya raya, penjual kurma, ngarannya Atiyah bin Khalid. Wa kana min ahli sarwah, si Atiyah ini adalah orang yang katuju membuang-buang duit, katuju berdermian nasanya, ia sugih lalu katuju membuang-buang duit ke sana kemari. Summa iftaqara, lalu jatuh fakir, bangkrut. Walam yabqa lahu siwa saubin yastur auratah, kada dia bisa harta apa lagi kecuali baju salambar di awak, itu aja dikenang tersisa. Falamma kana yaum Asyura, kemudian manakala datang hari Asyura, si Atiyah itu tadi sembahyang subuh, salat subhi fi jami' Amr ibn al-As, ini sembahyang subuh di masjid Amr ibn al-As di Mesir. Wa min adati hadzal jami', dan termasuk daripada adat kebiasaan masjid Amr ibn al-As ini, la yadkhulu nisa'u, bibinian kada nang masuk ke masjid itu illa fi yaumi Asyura, kecuali di hari Asyura bibinian ada masuk. Untuk apa? Di ajli berdoa, tempat berdoa di hari Asyura, bilanya hari Asyura bibinian banyak juga masukkan ke masjid. Bahwa kafa yada'u ma jumlatin nas, lalu si Atiyah itu tadi berdoa juga sebagaimana orang-orang yang lain. Wa huwa bima'zilin anin nisa, dan ia jauh daripada tempat bibinian. Faja'athu imra'atun, tiba-tiba datang seorang perempuan menuju si Atiyah bin Khalid tadi. Wa ma'ah atfalun, dan bersama perempuan itu anak-anaknya. Wa qalat, dan ujar perempuan itu, ya sayyidi, wahai tuan, sa'altuka billah, aku meminta kepada engkau dengan nama Allah, lima farajata anni, lapangkanlah kesusahanku ini, wa asartani bisyai'in, beri aku sesuatu, asta'inu bihi ala quti hadhil atfal,
yang dapat aku berikan makanan kepada anak-anakku ini. Anak-anakku ini kan ada makannya belum. Faqad mata abuhum, abahnya sudah mati. Wa ma taraka lahum syai'an, enggak ada meninggalin apa-apa. Wa ana syarifatun, dan aku ini adalah seorang syarifah, keturunan dari keluarga Nabi jadi dunia ini tadi. Wala rifaha, dan aksuduh, dan aku kada lagi dilihatan ke mana siapa yang aku tuju kumintai pertolongannya. Wa ma kharajatu fi hadzal yaum, dan aku pada keluar hari ini ila an daruratin, kecuali memang darurat, ujar syarifah tadi. Ahwajatani ila badli wajhi, yang membuat aku rela menghilangkan rasa malu dari wajahku. Karena darurat aku berhajat, jadi paksa yang besupan menjadi syarifah tadi. Wali syari'adatun bidzalika, padahal aku pada terbiasa meminta seperti ini. Wa qala rajul, lalu ujar si Atiyah fi nafsih, di dalam dirinya sambil berucap di dalam hati, anak ma amriku syai'an, aku ini kada bisa apa-apa. Walaysa li ghaira hadza thawb, hartaku pada apa-apa kecuali pakaian yang ada di awakku ini aja lagi. Wa in khalatuhu, in kasyafat aurati, lamun aku lepas kubariakan maka terbuka auratku. Wa in raddatuha, tapi lamun aku tolak pulang permintaan si syarifah, keturunan daripada keluarga Nabi ini, fa ayyu udrin li inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya pakai aku balasan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak permintaan dari keluarganya, dari keturunannya. Ujar si Atiyah bin Khalaf tadi, ini orang yang cinta dengan keluarga Nabi. Faqala laha, lalu ujar si Atiyah, idhabi ma'i, iringi aku lamun itu, hatta utiyaka syai'an, karena kamu kembali sesuatu. Fadhahabat ma'ahu ila manzilih, lalu pergilah si Atiyah dan diiringi oleh si syarifah tadi ke rumahnya. Fa'auqafa 'alal bab, ujar si Atiyah, hadangi kami di muka rumah sini, di muka pintu sini. Wa dakhala wa khala'a thawbahu, masuk si Atiyah ke dalam rumah dan dilepasnya bajunya. Wa tazara bi khalakin kana indahu, dan ia pakai tapih nang sudah buruk nang ia miliki, baju tadi dilepas. Sumana walaha thawba min syaqil bab, lalu diberikannya pakaiannya yang masih memiliki nilai itu tadi dari belahan daripada pintu rumahnya, diunjuknya kepada si syarifah tadi. Waqalat, lalu ujar syarifah dengan senang hati karena menerima pemberian daripada si Atiyah, albasakallahu min hulalil jannah, semoga ujar si syarifah tadi Allah Ta'ala kaina memakai ikam dengan pakaian surga. Wala ahwajaka fi baqi umrika ila ahadin, dan semoga ujar si syarifah tadi Allah Ta'ala tidak menjadikan engkau berhajat kepada seseorang juga pun di sisa daripada umur hidupmu. Doa daripada syarifah ini artinya didoakannya si Atiyah bin Khalaf ini supaya kada berhajat lagi lawan manusia. Artinya sugih. Orang kada berhajat lawan manusia itu kan sugih. Munnya masih berhajat kan miskin masih. Fafariha bi du'aiha, maka bahagialah si Atiyah tadi mendengar doa daripada syarifah tadi. Wa ghalaqal baba, dan ditutupnya pintu rumahnya. Wa dakhala baitahu, masuk ia ke dalam rumahnya. Yadhkurullaha ta'ala ila lail, berzikir dari si Atiyah tadi karena senang setelah didoakan daripada syarifah tadi, berzikir dan beribadah sampai datang waktu malam. Sumana, kemudian ia tertidur. Fara'afil manami, dan melihat ia di dalam tidurnya. Tamimpi haura, akan bidadari. Lam yararra'un ahsanamiha, yang tidak pernah dilihat perempuan yang lebih indah daripada si bidadari yang dilihat oleh si Atiyah bin Khalaf di dalam mimpinya tadi. Wa biyadiha tufahatun, di tangan daripada bidadari itu ada sebiji apel. Kat atirat ma baina sama'i wal ardi, si bidadari itu semerbak bau wangi yang tercium, yang memenuhi antara langit dan bumi, wangi daripada si bidadari itu. Pada walat tufahata, maka diberikannya oleh bidadari tadi akan apel kepada si Atiyah. Wa kasaraha, lalu dibelahnya. Wa kharaja minha hullatun min hulal jannah, tiba-tiba dari apel nang halus tadi keluar pakaian-pakaian surga.
La yusawilha dunya wa ma fiha, mana pakaian surga itu tidak ada nilainya, tidak bisa dibandingkan dengan dunia dan apa yang ada di dalamnya. Fa albasatul hullata, lalu dipakaikan oleh bidadari pakaian yang tadi kepada si Atiyah. Atiyah ini ada baju akan bajunya. Wa jalasat bi hijrihi, sekalinya ibah memakaikan baju tadi kepada si Atiyah. Bidadari tadi basuh di asuhan si Atiyah. Wa qala laha, lalu ujar si Atiyah, man anti, siapa kamu ini? Wa qalat, lalu ujar si bidadari, ana Asyura, aku ini adalah Asyura. Asyura ujar si bidadari tadi, zaujatuka bil jannah, kaina nang menjadi istrimu di surga. Wa qala, lalu ujar si Atiyah, fa bima niltu dzalika, dengan apa kok aku mendapatkan yang seperti ini, kemuliaan yang seperti ini, apa sebabnya, nang apa nang gawi sehingga aku mendapatkan yang seperti ini. Faqalat, lalu ujar si bidadari Asyura itu tadi, bid'awati tilkal miskinah al-armilah wal aitam alladzina ahsanta ilaihim bil amsi. Ika mendapatkan ini, ujar si Asyura tadi, ujar si bidadari ini tadi, dengan sebab doa perempuan miskin janda dan anak-anaknya yang engkau telah berbuat kebaikan kepada mereka semalam. Itu sebabnya. Pantabaha, maka terbangunlah si Atiyah tadi daripada tidurnya. Wa indahu minas surur ma la ya'lamu illallah ta'ala, dan ia amat berbahagia yang mana kebahagiaannya itu tidak ada yang mengetahui terkecuali hanyalah Allah Ta'ala. Jadi senang luar biasa si Atiyah ini, gembira luar biasa si Atiyah ini setelah terbangun daripada tidurnya tadi. Wa kad abaka min tibihil makan, ternyata walaupun peristiwa itu ia lihat di dalam mimpi, batamulan bidadari tadi, setelah terbangun masih keciuman bau harum tadi, di rumahnya masih keciuman. Fatawadda'a, maka berwudulah si Atiyah tadi, wa shalla rak'ataini, kemudian salat 2 rakaat, syukran lillahi ta'ala, karena ia bersyukur kepada Allah Ta'ala. Tsumma rafa'a tarfahu ila sama, lalu ia mengangkatkan pandangannya ke langit membah sembahyang. Waqala, lalu ujar si Atiyah, ilahi, wahai Tuhanku, in kana manami haqqan, jikalau mimpiku ini memang benar, wa hadhihi zaujati fil jannah, dan itu tadi akan menjadi istriku kayaknya di surga. Bidadari Asyura tadi kelak akan menjadi istriku di surga. Faghbidni ilaika, maka cabut rohku wahini juga, ujar si Atiyah, matikan aku wahini, ujar si Atiyah, karena sabar lagi Atiyah melihat bini bunga sebuah pacang jadi bini di surga. Matikan aku wahini juga, ujar si Atiyah. Wa mastatamal kalam, maka tidak selesai si Atiyah itu tadi daripada doanya, hatta ajalallahu bi ruhihi ila Darussalam, sampai Allah Ta'ala mendahulukan akan rohnya, mencabut akan rohnya, memasukkannya ke dalam surga Darussalam. Meninggal si Atiyah tadi. Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.